Seorang guru di Lamongan memberikan penjelasan ke siswa sambil menggebrak meja saat para siswanya bertanya mengapa tidak bisa masuk data eligible seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Dan kini guru tersebut resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Waka Kurikulum. Faktornya apa saja, Bu? Sampai kelas 10 itu sudah kita beli masing-masing. Gitu loh. Saya bisa di bawah itu tidak SK. Nah ya, kenapa kok nggak bisa kayak begitu, kenapa? Viral di media sosial, video berdurasi 25 detik oknum guru perempuan memberikan penjelasan dengan nada tinggi sembari menggebrak meja. Sementara di ruangan yang sama, terdengar suara siswa yang menangis saat protes mempertanyakan data mereka tidak masuk sistem seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Usai viral, oknum guru tersebut akhirnya resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Waka Kurikulum di MAN 1 Lamongan. Pencopotan dilakukan usai pihak sekolah lakukan pemeriksaan internal. Pasca kejadian, Kemenak Lamongan mengingatkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama lebih teliti. Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, sementara ini sudah dipegang oleh penggantinya Ibu Robiul Muhaimin SAG. Ya. Nah, semoga dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran bersama. Bahwasanya kita harus bekerja sesuai dengan SOP. Nah, kemudian menjeli karena memang kejadian ini tidak hanya di MAN 1 Lamongan saja, tapi ada yang lain. Sementara itu, data eligible 22 siswa MAN 1 Lamongan yang tidak bisa masuk dalam sistem PPDS sebagai syarat pendaftaran jalur SNBP masih menunggu hasil pelimpahan dari pihak sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi terkait dengan hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak hari Jumat malam hingga dini hari tadi membuat jalan raya Tanjung Duren, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 50 cm mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok. Jalan Raya Tanjung Duren, Jakarta Barat dini hari tadi terendam banjir setelah hujan deras mengguyur ibu kota sejak Jumat malam. Selain derasnya hujan, drainase yang buruk juga membuat air cepat menggenang dengan ketinggian hingga 50 cm. Sejumlah mobil dan sepeda motor yang nekat melintasi banjir akhirnya mogok karena mesin yang terendam banjir. Sementara kendaraan lain memilih memutar arah mencari jalan yang tidak tergenang. Banjir, Pak, ya? Iya. Ini pengendara bisa lewat nggak nih? Nggak bisa, Pak. Saya juga mau pulang juga nggak bisa. Oh, gitu. Sana juga banjir sama. Mobil atau motor yang nggak bisa? Mobil dan motor nggak bisa. Nggak bisa, Pak, ya? Iya. Emang tingginya berapa, Pak? Ya. Ada 50. Lebih, Pak. Aduh, kurang tahu sih kalau penyebabnya. Yang pasti aliran airnya nggak jalan ya. Gitu, Bang, ya? Ya. Kalau di derah hujan terus, semakin tinggi atau gimana nih? Ya, makin tinggi, Bang. Kalau hujannya lama. Ini setinggi apa, Bang, tengah-tengah ini, Bang? Itu tengah-tengahnya. Ada 50 cm, Bang? Ada sebodi motor Satria itu. Oh, gitu. Warga dan pengguna jalan yang sering melalui jalan ini pun berharap agar pemerintah kota Jakarta Barat memperbaiki drainase agar banjir tidak terus melanda saat hujan deras tengah mengguyur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam membuat ruas jalan pintu air Cengkareng, Jakarta Timur, Jakarta Barat terendam banjir. Tidak sedikit juga sepeda motor yang mogok lantaran nekat menerjang banjir setinggi 60 cm. Akses ruas jalan pintu air Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kemacetan akibat terendam banjir. Hanya kendaraan roda 4 yang berhasil menerjang banjir dan juga sedikit motor yang mogok lantaran nekat menerjang banjir 60 cm. Bahkan banjir kali ini disebabkan intensitas hujan deras yang terjadi sejak malam hingga pagi ini. Selain faktor hujan, juga meluapnya aliran kali Cengkareng dan juga konstruksi jalan yang rendah.
Banjir juga berimbas pada pemukiman warga di RT 9, RW 2 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Meskipun terganggu, namun warga terpaksa harus menerobos banjir untuk bisa beraktivitas keluar rumah. Tidak hanya akses jalan, namun tingginya debit air juga masuk ke dalam rumah warga. Warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing dan hanya kendaraan mereka yang terlihat sudah dievakuasi ke daratan yang lebih tinggi. Banjir setinggi 60 cm ini diperparah dengan luapan air kali Mukerfart. Jelang operasi Ketupat 2025, kondisi jalan Pantura dari Semarang sampai Kabupaten Batam mengalami kerusakan parah. Jalan Pantura sebagai jalan nasional mempunyai peran vital operasi pengamanan arus mudik Lebaran 2025. Kakor Lantas Polri yang memeriksa kondisi jalan Pantura dari Semarang sampai dengan Kabupaten Batam menyatakan bahwa kondisi jalan terbilang rusak parah. Kondisi jalan yang rusak akan menyebabkan kemacetan lalu lintas dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Hasil pantauan jalan ini akan disampaikan Kakor Lantas kepada pihak terkait agar segera diperbaiki. Sengaja saya menelusuri jalur jalan nasional. Dari Semarang sampai Batam itu cukup parah. Lalu hari ini kita ada di Batam, banyak sekali jalan berlubang. Ini tentunya akan mempengaruhi ketika nanti operasi Ketupat pada saat one way. Informasi lainnya pemirsa, viral di media sosial, seorang guru di Lamongan memberikan penjelasan ke siswa sambil menggebrak meja. Saat para siswanya bertanya mengapa tidak bisa masuk data eligible seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Dan kini guru tersebut resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Waka Kurikulum. Faktornya apa saja, Bu? Loh, sampai kelas 10E itu sudah kita tindak masing-masing. Gitu loh. Saya bisa dibawa itu di KSK. Nah ya, kenapa kok nggak bisa kayak begitu, kenapa? Viral di media sosial, video berdurasi 25 detik oknum guru perempuan memberikan penjelasan dengan nada tinggi sembari menggebrak meja. Sementara di ruangan yang sama, terdengar suara siswa yang menangis saat protes mempertanyakan data mereka tidak masuk sistem seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Usai viral, oknum guru tersebut akhirnya resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Waka Kurikulum di MAN 1 Lamongan. Pencopotan dilakukan usai pihak sekolah lakukan pemeriksaan internal. Pasca kejadian, Kemenak Lamongan mengingatkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama lebih teliti. Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, sementara ini sudah dipegang oleh penggantinya Ibu Robiul Muhaimin SHG. Ya. Nah, semoga dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran bersama. Bahwasanya kita harus bekerja sesuai dengan SOP. Nah, kemudian memang jeli karena memang kejadian ini tidak hanya di satu Lamongan saja, tapi ada yang lain. Sementara itu, data eligible 22 siswa MAN 1 Lamongan yang tidak bisa masuk dalam sistem PPDS sebagai syarat pendaftaran jalur SNBP masih menunggu hasil pelimpahan dari pihak sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Hari terakhir pangkalan data sekolah dan siswa di SNBP 2025, ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Medan berunjuk rasa terkait dengan tidak jelasnya pendataan nilai mereka. Hal serupa juga terjadi di SMKN 1 Depok, Jawa Barat. Ratusan siswa terancam gagal mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Ratusan pelajar kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 2 Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa di halaman sekolah Jumat pagi. Unjuk rasa ini sudah dilakukan 2 hari berturut-turut terkait kisruhnya proses SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi yang dinilai sangat merugikan siswa-siswi. Salah satu siswi kelas 12 mengatakan jika nilai mereka dari semester 1 hingga semester 5 ketika diinput hasilnya 0. Hal ini dianggap salah satu kelalaian dari pihak sekolah dalam pendataan nilai. Sampaikan apa yang kalian sampaikan kepada orang tua.
Di hari terakhir finalisasi PDSS di SNBP 2025 juga belum ada kabar baik terkait perbaikan nilai siswa-siswi dan tidak ada penjelasan dari pihak sekolah ke siswa maupun orang tua. Untuk meminta kompensasi Pak, kompensasi dan tanggung jawab dari pihak sekolah karena kami tidak bisa mengikuti SNBP. Dari pihak sekolah bilang bahwasanya kami memang tidak bisa ikut SNBP juga. Kemudian kami juga sama-sama tahu di sini siswa-siswinya kami tidak bisa melakukan finalisasi PDSS karena kami belum selesai menginput nilai. Itu keterlambatan itu dari pihak siswa sendiri atau siswa udah ngasihkan ke pihak sekolah? Dari pihak siswa sudah memberikan nilai rapor kami kepada pihak sekolah, namun pihak sekolah yang lalai dalam menginput nilai rapor kami dalam website. Orang tua siswa juga masih menunggu di sekolah karena belum mendapat kabar dan penjelasan di hari terakhir PDSS di SNBP 2025. Seharusnya kepala sekolah apa tugas dia awal tahun, akhir tahun, awal semester, akhir semester, apa? Dia hanya kepala sekolah kan hanya mengingatkan kepada bawahannya, ini cuman anak kita, ini kelas 3 loh, cuman apanya udah didaftarkan, apa belum, apalagi kekurangan. Jadi yang salah satunya ini adalah kesalahan kepala sekolah. Diketahui di Sekolah Mandua Medan ini terdapat sebanyak 332 siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Namun dari 300, tak satu pun siswa yang masuk dan berhasil terinput datanya pada PDSS dalam SNBP 2025. Ratusan siswa SMKN 1 Depok menggelar aksi unjuk rasa di sekolah. Aksi ini dilakukan buntut keterlambatan operator sekolah menginput data ke dalam sistem pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Ironisnya, keterlambatan tersebut hanya selisih 1 menit saja. Akibatnya ratusan siswa ini terancam tidak bisa mengikuti SPMB. Para siswa menyerukan keluhannya, bahkan di bawah hujan deras. Pihak sekolah pun akhirnya menemui siswa, meski siswa merasa tidak puas. Kepala Sekolah SMKN 1 Depok mengakui ada keterlambatan saat menginput data. Pihak sekolah hanya bisa menyampaikan permintaan maaf dan mengusahakan akan menginput data secara manual. Ya, untuk anak-anak yang eligible, ternyata mereka tidak bisa masuk ke dalam seleksi tersebut. Kendalanya apa, Bu? Jadi kendalanya itu kamera, Bu. Ya. Ke depan sini, Bu. Kendalanya itu karena keterlambatan sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Sementara itu keterlambatan seperti ini pernah terjadi pada tahun sebelumnya, namun tidak dievaluasi oleh sekolah. Para siswa juga mendapat ancaman dari salah satu guru melalui pesan WhatsApp jika melakukan protes. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya, tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Katanya sempat ada ancaman dari pihak sekolah beberapa siswa, benar nggak sih? Pengurangan nilai itu. Kayak pengurangan nilai atau segala macamnya. Ancaman Iya, ijazah. Pernah. Oh, bukan. Kata-katanya lebih tepat ke ijazah juga jangan diharapin. Oh, berarti ada ibaratnya ditahan ya, ada ancaman ditahan ijazah ya. Total ada 137 siswa yang terancam tidak bisa mengikuti SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Lantaran data tersebut menjadi acuan dalam proses seleksi perguruan tinggi. Pemirsa, pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025 telah dimulai. SNBP diperuntukkan bagi siswa SMA, SMK, dan MA yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri tanpa harus mengikuti ujian tertulis.
Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas 3 kg menjadi gas 12 kg di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan omset miliaran rupiah. Polisi pun mengamankan seorang pelaku dan juga ratusan tabung gas. Kelangkaan gas dimanfaatkan oleh pelaku untuk meraup keuntungan dengan cara melakukan pengoplosan gas 3 kg bersubsidi menjadi gas 12 dan gas 50 kg. Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas bersubsidi di kawasan perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 220 tabung gas 12 kg, 82 tabung gas 50 kg, dan 70 tabung gas 3 kg, serta seorang pelaku pengoplosan. Menurut Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi mengatakan, jika pelaku sudah melakukan pengoplosan sejak tahun 2023 dengan mengambil keuntungan sebesar Rp400.000 dalam satu tabung yang dijual. Beberapa tabung gas LPG yang diduga telah disalahgunakan dengan cara mencampurkan gas bersubsidi untuk pelaku jual kembali dengan harga di bawah eceran tertinggi. Sehingga ini adanya penyalahgunaan LPG atau istilahnya adalah dari gas 3 kg disuntik ke gas 12 kg. Sehingga pelaku ini mengambil keuntungan dari adanya gas subsidi dari pemerintah. Hingga kini guna pengembangan lebih lanjut, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap seorang pelaku berinisial ACS yang terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp60 miliar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dipecat dari keanggotaan Polri karena terlibat dugaan suap dan dalam penanganan kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Selain AKBP Bintoro, rekannya AKBP Gogo Galesung disanksi demosi atau penurunan jabatan selama 8 tahun. Yang sudah diputuskan tadi 1181 dengan 8 tahun demosi dan PTDH. Nah, yang menarik memang ureannya. Jadi urean terus perannya apa? Ya, termasuk juga yang non anggota kepolisian, di mana konteksnya, kapan memberinya dan lain sebagainya. Sehingga memang kalau ditanya apakah ini pemerasan, apakah ini lebih dekat kepada penyuapan, sepertinya lebih dekat pada penyuapan. Pada titik-titik tertentu, bahkan ketika momentumnya selesai, baru ada pemberian. Jadi kalau pemerasan kan diperas dulu baru jalan. Ini enggak, ini jalan terus dikasih gitu. Jadi ada pertemuan, ada macam-macam. Dari yang 3 yang sudah diputuskan, AKBP GG sama Ibda ND itu demosi 8 tahun, terus Patsus 20 hari, ya, demosi dengan tidak boleh ditaruh di tempat penegakan hukum. Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan di Mapolda Metro Jaya. Total ada 21 saksi dihadirkan dalam sidang etik. Kompolnas membeberkan dugaan kasus pemerasan yang menjerat AKBP Bintoro. Total ada 5 terduga pelanggar yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan etik. Mereka adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, mantan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, dan seorang Ibda berinisial N. Kasus ini dipantau oleh Kompolnas, termasuk proses hukum yang berjalan terhadap seluruh terduga pelanggar etik. Kompolnas juga menyoroti soal lambatnya proses penanganan, dugaan aliran dana, hingga keterlambatan berbagai pihak. Sebanyak 21 saksi akan dihadirkan untuk sidang etik AKBP Bintoro.
Sementara dalam kasus ini juga ada peran seseorang yang diduga melakukan penyuapan kepada AKBP Bintoro dan teman-teman. Kalau ditanya lebih dalam lagi, karena masuk ya ke WA saya, ditanya apakah ini lebih dekat ke pemerasan ataukah ini lebih dekat ke penyuapan. Kalau kita lihat struktur cerita, tapi memang harus diuji, ini lebih dekat dengan penyuapan. Sehingga memang peran non anggota kepolisian sangat signifikan. Dan ini nanti semoga dia datang gitu ya, untuk bisa diperiksa. Tapi yang pasti tadi diumumkan kurang lebih akan dipanggil 21 saksi yang akan diperiksa untuk satu tersangka AKBP B. Kompolnas terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Bitpropam Polda Metro Jaya yang dalam hal ini bertindak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik AKBP Bintoro dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya buntut dugaan kasus pemerasan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, dan juga AKBP Gogo Galesung, terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bitpropam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bitpropam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bitpropam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar. Gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa lahan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan diwarnai adu mulut antara ahli waris, lahan, dan pihak keamanan. Ketegangan membuat polisi dan petugas BPN turun tangan untuk menengahi keributan. Polisi cuma ngamanin, Pak. Polisi cuma ngamanin, jangan mihak, Pak, jangan mihak. Ketegangan terjadi antara beberapa penjaga yang melarang masuk pemilik ke dalam area tanah sengketa di Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Adu mulut, bahkan nyaris baku hantam terjadi antar keluarga ahli waris dengan pihak pengklaim. Pihak pertama mengklaim telah menempati lahan itu sejak tahun 1970-an. Yang mengaku namanya Ridwan dan Husin, pihak dari Atom Mesin. Yang mengklaim tanah di sini. Pertanyaan kami satu, saat mereka pindah ke tempat lain, ada tanah kosong di sini menurut mereka 3.000 sekian. Kenapa nggak dari tahun 75 penempatin di sini? Karena kami sebenarnya dari tahun 1978. Akibat kisruh sengketa lahan ini, BPN dan Kepolisian Jakarta Selatan ikut turun tangan menengahi kedua pihak. Petugas langsung mengecek fisik tanah berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Di dalam pencocokan datanya? Pencocokan data. Belum hanya menanyakan apakah objek yang menjadi dipersiapkan di letaknya di sini. Kami berdasarkan data di peta saja. Memang yang ditunjukkan posisinya ini, memang tanah ini belum sertifikat. Sementara kasus sengketa lahan ini akan dikaji kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran adanya dugaan mafia tanah yang melegalkan tanah warga tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi tanah warga yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Ditemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Uangnya boleh utang, boleh minjem sama ibu guru. Ya, baik. Pasca eksekusi tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mendatangi tanah warga yang terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Pihaknya memeriksa 5 sertifikat tanah milik warga dan dianggap sah karena tidak termasuk di dalam peta eksekusi. Ya, almarhum. Asli Jogja. Oh, asli Jogja. Ya. Itu kan Jogja. Bekasi. Suami Jogja, saya Palembang. Oh, Palembang. Wong gitu. Wong Kito Galo. Nusron Wahid menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang harus lebih teliti melakukan eksekusi tanah warga dan lebih berhati-hati karena harus sesuai dengan lokasi peta eksekusi. Ya, Pak. ATR BPN memastikan 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengganti rumah para warga yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MA. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Sementara itu, menurut salah satu warga yang tanahnya terkena eksekusi seluas 230 meter persegi, merasa senang dengan kedatangan Menteri ATR BPN ke lokasi eksekusi karena dianggap telah memperjuangkan 5 orang warga yang memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama 30 tahun. Menteri mau memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah, tetap punya rumah. Dalam kesempatan ini, Nusron Wahid juga meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan BPN Kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang terkait 5 sertifikat warga yang dieksekusi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenq, Isa Rahmatawarta alias IR sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya. Kejagung akan menahan Isa selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Kejagung menyatakan berdasarkan laporan pemeriksaan dan investigasi Isa Rahmatawarta merugikan keuangan negara atas pemulihan keuangan pada PT Jiwasraya tahun 2008 hingga 2018 senilai 16,8 triliun rupiah. Penyidik telah menemukan bukti yang cukup terkait dengan keterlibatan Isa yang pada saat itu menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK periode 2006-2012. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Isa ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
hari ini dilakukan pemeriksaan secara maraton kepada yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan setelah pemeriksaan sebagai saksi, penyidik setelah melakukan gelar perkara menemukan adanya peran perbuatan dari yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga oleh penyidik menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka, penyidik juga berketetapan untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Informasi lain pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Jumat pagi. Tim hukum Hasto membawa 6 orang saksi dan ahli untuk melawan KPK. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan surat tugasnya. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Juyamto beragendakan mendengarkan keterangan 2 saksi dan 4 ahli pidana dari kubu Hasto. Ahli pidana yang hadir diantaranya adalah Jamin Ginting, Mahrus Ali, dan Marwarar Siahan. Sementara 2 saksi fakta yang dihadirkan yakni ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan staf Hasto bernama Kusnadi. Dalam persidangan ini terungkap salah satu saksi bernama Agustiani Tio mengaku mendapatkan intimidasi oleh penyidik KPK. Dirinya juga mengaku ditawari uang sebesar 2 miliar rupiah sebelum pemeriksaan KPK. Sidang hari ini yang hadir adalah Saudara Fridelina Tio, kemudian Saudara Kusnadi. Dalam catatan kami terkait dengan Saudara Tio, ada alat bukti yang dipakai oleh KPK sebagai alat bukti yang menjadi alat bukti yang mentersangkakan Mas Hasto Kristianto. Alat bukti tersebut kami dapatkan di dalam jawaban termohon. Sedangkan kita tanyakan kepada saksi Tio bahwa alat bukti tersebut sudah dikembalikan. Artinya apa? Kami menduga, semakin kuat dugaan kami bahwa penetapan tersangka Mas Hasto ini terburu-buru. Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional, maksud kami di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam sidang, Prabowo membahas tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor Jumat siang. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut Dewan Pertahanan Nasional sejatinya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Namun demikian, setelah 22 tahun berlalu, baru diwujudkan pada tahun ini. Prabowo juga menyebut pertahanan merupakan urusan vital bagi sebuah negara. Tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan. Artinya azas pertahanan. Rencananya dalam 5 tahun sekali, Dewan Pertahanan Nasional akan merumuskan kebijakan umum terkait pertahanan. Meski kini, rumusan tersebut masih dalam finalisasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Salam Rahmat, Bagus Prasetyadi, iNews melaporkan. Sinyal reshuffle kian mencuat seiring berjalannya masa kerja Kabinet Merah Putih. Elit Partai Gerindra mengakui ada anggota kabinet yang tidak seirama dengan Presiden. Sinyal pergantian anggota kabinet kian kuat. Isu reshuffle mencuat pasca 100 hari masa kerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, Prabowo menegaskan akan menyingkirkan pembantunya di kabinet yang tidak bekerja untuk rakyat.
Meski belum ada nama spesifik yang disebut, namun elit Partai Gerindra mengakui ada menteri yang saat ini sudah tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Informasi itu datang dari keluhan yang terdengar samar, namun berasal dari jajaran Kabinet Merah Putih. Ya, saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Demikian. Meski demikian, pihak istana yakin informasi yang beredar bersifat spekulatif lantaran peringatan yang diberikan Prabowo pada jajarannya bersifat umum untuk seluruh anggota kabinet. Presiden kan selalu memberikan arahan, termasuk juga memberi pengingat lah kepada para anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang disampaikan berlaku umum. Jadi buat semua orang, buat semua pihak. Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni. Tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Jadi siapapun itu ya yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan dapatkan evaluasi dari Presiden. Sebelumnya dalam survei yang dilakukan Lembaga Center of Economic and Law Studies atau CELIOS mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau serta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Reshuffle kabinet memang menjadi hak Presiden Prabowo, namun publik juga berhak menilai kinerja para pembantu Presiden melalui program-program yang telah berjalan selama 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah kementerian dan lembaga terkena pemangkasan anggaran, namun diharapkan tetap menjalankan program seperti semula sesuai dengan instruksi Presiden. Meskipun mengakibatkan tekanan pertumbuhan ekonomi akibat efisiensi anggaran, program-program pemerintah harus tetap dilaksanakan. Pemangkasan anggaran yang mencapai 306,7 triliun rupiah pada akhirnya merembet ke berbagai program hingga operasional kementerian lembaga. Seperti yang terjadi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, di mana sebagian besar lampu koridor hingga selasar di tiap lantai dimatikan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan situasi penghematan operasional merupakan bagian dari efisiensi APBN 2025. Kemenko Perekonomian sendiri mengalami pemangkasan sebesar 52,5% dari pagu yang terdapat dalam APBN 2025. Namun Erlangga berharap kementerian dan lembaga tetap menjalankan programnya sesuai draft yang tidak terdampak pemangkasan. Sebab di tahun 2024, kontribusi konsumsi pemerintah mencapai 7,7% terhadap PDB nasional. Apakah efisiensi anggaran berpengaruh? Nah, tentu kita akan monitor selanjutnya dan kita berharap bahwa dengan seluruhnya sudah disepakati anggaran, kita bisa berharap bahwa kementerian sudah mulai bergerak kembali, ditambah lagi nanti dengan pelantikan dari kepala daerah di bulan Februari. Tentu juga ada pengaruh daripada belanja daerah. Upaya pemangkasan anggaran juga langsung dilakukan Kementerian Keuangan. Di tahun 2025 ini, Kemenku membatalkan program beasiswa atau Ministerial Scholarship tahun 2025, seiring dengan kebijakan efisiensi belanja APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi membatalkan program beasiswa Kementerian Keuangan atau Ministerial Scholarship tahun 2025. Pembatalan program ini diumumkan melalui pengumuman nomor 14 tahun 2025. Kebijakan ini ditetapkan pada 31 Januari 2025.
Dampak pemangkasan anggaran juga dirasakan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menjadi salah satu yang terkena pemotongan anggaran sebanyak 54%, hingga tersisa 84,5 miliar rupiah dari pagu anggaran 184 miliar rupiah. Dampaknya adalah program KY untuk seleksi hakim agung dan pelayanan laporan masyarakat hingga peningkatan kapasitas hakim. Pemotongan anggaran hingga 54% ini membuat Komisi Yudisial kesulitan mengadakan seleksi hakim agung. Sementara itu, Kepala Sentra Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikur Rahman, menilai langkah pemerintah menghemat anggaran hingga 307 triliun rupiah akan mengakibatkan konsumsi rumah tangga nasional tertekan dan berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Termasuk bisa membuat melemahnya konsumsi rumah tangga yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Selain itu, pemangkasan anggaran besar-besaran di kementerian dan lembaga yang sebagian besar merupakan belanja modal hingga belanja barang dan jasa pemerintah akan menyebabkan efek berganda yang akan menekan sektor real dan bisa menekan fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau dipangkas ya tentu akan melemahkan pertumbuhan sektor real. Kemudian efek jangka panjang tentu saja juga akan menggerogoti ya daya saing ekonomi nasional, ya apalagi bicara efisiensi logistik dan juga konektivitas antar wilayah. Yang paling kita agak mengkhawatirkan adalah terhadap konsumsi domestik yang akan tergerus gitu ya. Karena kalau kita bicara pemotongan anggaran peralatan dan mesin, maka belanja pemerintah yang tadi disampaikan, ya penurunan konsumsi domestik dan permintaan barang modal juga akan turun. Sebelumnya lewat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, pemerintah akan menghemat sekitar 306,7 triliun rupiah. Langkah tersebut untuk memastikan jalannya pemerintah lebih efisien dan untuk menambal kebutuhan program makan bergizi tahun ini. Informasi lainnya pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran untuk program-program yang tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya untuk publik. Dirinya juga menegaskan efisiensi anggaran tidak termasuk gaji ASN. Kementerian itu nanti akan menyesuaikan penghematan-penghematan itu dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Jadi yang arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. PSO, Public Service Obligation, tidak dikurangi. Belanja gaji pegawai tidak dikurangi. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sudah jelas sebenarnya. Jadi yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering ya ketakutan-ketakutan yang disebarkan oleh orang-orang yang kadang-kadang anonim. Narasumbernya siapa, orangnya siapa. Tapi yang jelas arahan dari Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, ya, kemudian Public Service Obligation, belanja pegawai itu bukan bantuan sosial, itu bukan merupakan bagian yang terkena efisien. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, berikut ini rincian pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alat tulis kantor atau ATK dipangkas hingga 90%. Belanja percetakan dan souvenir dikurangi hingga sebesar 75,9%. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dipangkas hingga 73,3%. Belanja lainnya yang tidak terkait dengan langsung dengan prioritas pembangunan dipangkas 59,1%. Anggaran untuk kegiatan seremonial dipotong 56,9%. Perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri dipangkas sebesar 53,9%. Kajian dan analisis dipangkas hingga 51,5%. Rapat, seminar, dan kegiatan sejenis dikurangi hingga sebesar 45%. Anggaran untuk jasa konsultan dikurangi hingga 45,7%.
honor, output kegiatan, dan jasa profesi dipangkas sebesar 40%. Infrastruktur dipotong sebesar 34,3%. Pengadaan peralatan dan mesin dipangkas hingga 28%. Diklat dan bimbingan teknis dipangkas menjadi 29%. Lisensi aplikasi dikurangi sebesar 21,6%. Bantuan pemerintah dipangkas hingga 16,7%. Pemeliharaan dan perawatan dipangkas 10,2%. Sementara nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara seakan tergantung. Usai Menteri Pekerjaan Umum menyebut anggaran IKN diblokir Kementerian Keuangan. Namun di sisi lain, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut bahwa anggaran tersebut masih ada dan Presiden tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara kini tengah terkatung-katung. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan anggaran IKN ikut menjadi korban pemangkasan APBN 2025. Dalam paparannya saat rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI, Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut proyek IKN bakal terhambat. Pasalnya, hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN karena pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meski demikian, Dodi menyatakan Kementerian PU masih menunggu pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan dan berdiskusi lebih lanjut terkait prioritas pembangunan yang perlu didahulukan. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok saya progres, gimana sih anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. PU itu kan anggarannya diblokir semua kan. Jadi harapan kami ini sudah disetujui. Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh. Nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa dikutak-atik untuk kemudian bisa mensupport masyarakat luas ya. Di sisi lain, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemblokiran anggaran bukan berarti anggaran tidak ada. Pembangunan IKN masih akan tetap dilanjutkan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangunnya adalah swasta gitu. Sebelumnya, anggaran Kementerian PU tahun 2025 yang semula 110,95 triliun dipangkas sebesar 81,38 triliun, sehingga tersisa hanya 29,57 triliun. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur termasuk pembangunan IKN yang mengalami kendala dalam pendanaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Penghematan anggaran negara dilakukan untuk mendanai sejumlah program prioritas Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program Makan Bergizi Gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai
maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan anggaran 6,6 triliun rupiah. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 126,6 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, anggaran 1,2 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK, anggaran 6,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung, anggaran 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia, 24,2 triliun rupiah. Badan Narkotika Nasional atau BNN memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Bendahara Umum Negara pagu anggaran 1.932 triliun rupiah. Sementara Badan Intelijen Negara atau BIN memiliki anggaran 7 triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki anggaran 611,4 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan atau PPATK memiliki anggaran 354,5 miliar rupiah. Dan terakhir, Badan Gizi Nasional memiliki anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 144,6 triliun. Anggaran ini untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Polri ungkap dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal di Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kerugian negara ditaksir mencapai 10,38 miliar rupiah. Petugas mengamankan 2 orang tersangka bersama dengan barang bukti 207 lebih batang balok timah. Korpolerut Bahar Kampolri mengungkap dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal di Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Ditemukan gudang penyimpanan dan pengelolaan timah atas nama perusahaan CV Galena Alam Raya yang bukan pemegang izin IUP, IUPK, IPR, dan SIPB. Atas dasar tersebut, petugas mengamankan 2 tersangka, satu diantaranya warga negara asing asal Korea berperan sebagai kepala operasional gudang berinisial J, dan AF sebagai Direktur CV Galena Alam Raya Utama. Kasubdit Gakum Ditpoler Korpolerut Bahar Kampolri, Kombes Pol Doni Charles menyebut, para tersangka mendapatkan pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung yang telah beroperasi sejak tahun 2023 lalu. Doni juga menyebut ditemukan hasil produksi sebanyak 207 timah dan barang bukti lainnya sehingga ditaksir merugikan negara sebesar 10,38 miliar rupiah. Kemudian kami terus melakukan pendalaman. Ternyata gudang tempat pengolahan pemurnian pasir timah menjadi timah ini sudah beroperasi sejak tahun 2023. Ya. Dan sudah 5 kali pengiriman. Ini kami sampaikan karena bukan hanya keterangan dari pelaku yang kita
tahan, tetapi juga dikuatkan oleh para pekerja-pekerja atau saksi-saksi yang ada di TKP. Potensi kerugian negara dengan aktivitas yang mereka lakukan ini sebesar 10 miliar 38 juta. Atas kejadian tersebut, polisi menyangkakan para pelaku dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus menerima Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediaman Paus di Santa Marta, Vatikan, Jumat sore waktu setempat. Megawati temani Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi putra tertuanya Muhammad Rizky Pratama, Ketua DPP PDI Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Mengutip dengan pernyataan Sekretaris Sri Paus, Ahmad Basarah menjelaskan bahwa Megawati merupakan tamu luar negeri pertama yang diterima Sri Paus langsung di kediamannya. Meskipun dalam kondisi kurang sehat, Paus Fransiskus tetap menyempatkan diri untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Megawati memberikan lukisan Bunda Maria berkebaya pada Sri Paus. Saya merasa berterima kasih dan terhormat, tapi juga merasa makin besar ya tanggung jawab saya. Karena bagaimana anak-anak kita itu sebetulnya tidak seperti sekarang kalau dilihat dari media, bagaimana anak-anak itu tidak mendapat perlindungan yang baik dari sisi mereka hidup, dari sisi mereka untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cawang. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Pada siang hari ini arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Keramat Jati melalui jalan depan Universitas Kristen Indonesia ini dalam keadaan ramai lancar. Begitupun dengan kendaraan yang akan masuk tol Jagorawi. Jadi bagi Anda yang akan melakukan perjalanan libur akhir pekan ke arah Gadok melintasi tol Jagorawi saat ini dalam keadaan ramai lancar. Namun kepadatan kendaraan terjadi di ruas jalan Jembatan Layang yang akan mengarah ke arah Pancoran, di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di sana, namun masih dalam keadaan lancar. Tetap jaga batas kecepatan kendaraan Anda, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk kendaraan dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke arah Halim maupun lurus mengarah ke arah Kampung Melayu saat ini mengalami perlambatan kecepatan di antrian trafik light ini mencapai 100 meter dengan dominasi kendaraan angkutan barang. Kemudian adapun bus pariwisata, mengingat jalanan ke kawasan ini menuju ke arah Depok maupun ke arah bandara. Untuk itu kami harapkan Anda tetap utamakan keselamatan dalam berkendara, terutama roda 2 saat ingin mendahului kendaraan angkutan barang. Pastinya jalur Anda dalam keadaan aman. Kemudian arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah Keramat Jati maupun berbelok kiri ke arah Halim dan juga memasuki jalur Jagorawi, maksud kami memasuki gerbang tol Cikampek dalam keadaan ramai lancar. Untuk itu meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian atas sebagai informasi untuk kendaraan angkutan barang, selama periode tahun 2024, catatan Korlantas Polri melalui Dirgakum Korlantas Polri, kendaraan angkutan barang ini sering mengalami overload dan overdimensi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, bahkan tidak sedikit menyebabkan korban jiwa di jalan raya. Untuk itu bagi kendaraan angkutan barang tentunya kami harapkan Anda dapat mengangkut muatan maupun beban
sesuai dengan aturan yang ditentukan pada surat KIR Anda, sehingga hal ini juga mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya untuk kendaraan angkutan barang. Kemudian bagi Anda yang akan beraktivitas, tentunya untuk siang ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek yang memasuki dari arah Cawang ini masih dalam keadaan ramai lancar. Kemudian gerbang tol Jagorawi juga masih dalam keadaan ramai lancar. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Teraslinda melaporkan langsung dari kawasan Cawang UKI, Jakarta Timur. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teraslinda atas laporannya dari kawasan Cawang UKI, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat keindahan alam di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Air terjun Ponot memiliki daya tarik tersendiri. Dan jika beruntung, pengunjung bisa melihat penampakan ribuan ekor kelelawar yang melintas di kawasan ini. Dengan ketinggian 250 meter, air terjun Ponot membuat takjub setiap pengunjung yang datang ke sini. Air terjun Ponot memiliki 3 tingkat dan menjadi air terjun tertinggi di Sumatera Utara. Ya, wisata air terjun Ponot yang berada di Desa Tangga, Kecamatan Eksongsongan, Asahan ini tak pernah sepi pengunjung. Wisatawan dari dalam maupun luar kota pun bersuah foto bersama keluarga di bawah air terjun. Jika Anda beruntung, Anda dapat melihat pemandangan langka, di mana ribuan ekor kelelawar yang mengitari bukit air terjun menjadi daya tarik wisata ini. Air terjunnya bagus. Terus? Baru kalau kita beruntung, kita dapat lihat kelelawar, Bang. Kelelawar. Bagi Anda yang ingin ke air terjun Ponot, jangan lupa untuk membawa baju ganti. Karena deburan air bisa membuat pakaian Anda basah. Tetap jaga keamanan Anda dan keluarga juga ya, selama berwisata di lokasi alam terbuka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara MNC Lab dan Bank BPD Bali di gedung MNC Bank Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Program asuransi jiwa kredit tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan nasabah Bank BPD Bali yang memiliki fasilitas kredit. Dengan adanya program tersebut, sisa kredit nasabah akan dilunasi apabila terjadi resiko meninggal dunia dan cacat tetap sebelum kewajiban kreditnya terpenuhi, sehingga keluarga nasabah tidak terbebani oleh kewajiban finansial yang tersisa.
dari unit-unit lain Pak di MNC Group, khususnya MNC Capital yang memiliki layanan jasa keuangan lain sangat antusias untuk mengembangkan usaha dan bersinergi dengan BPD Bali, karena BPD Bali adalah salah satu BPD yang tumbuhnya sangat baik sekali dengan aset yang semakin besar. Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi ini supaya kita bisa mendatangkan manfaat kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Fungsi dari asuransi adalah pengalihan risiko. Untuk itu kali ini kita bekerjasama dengan BPD Bali untuk mengalihkan risiko kredit nasabah BPD Bali kepada MNC Life. Kami berharap kerjasama ini bisa memperluas cakupan BPD Bali dan juga MNC Life. Bank BPD Bali sambut baik kerjasama yang saling menguntungkan demi kemajuan masyarakat Bali. Dan kerjasama ini tidak berhenti di sini dan kami terus akan memperluas lagi kerjasama lain, tentunya dalam rangka peningkatan kapasitas bisnis Bank BPD Bali yang selama ini kinerja kami bisa tumbuh positif dengan laba tumbuh hampir 19%. Tentunya tahun 2025 pemegang saham mengharapkan pertumbuhan ini bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan. Dengan adanya kolaborasi antara MNC Life dan Bank BPD Bali merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan MNC Life dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.